Dan untuk mengetahui perkembangan percepatan penanganan kasus COVID-19 di wilayah Kalimantan Selatan, kami ajak Anda pemirsa untuk berbincang langsung dengan Bapak Hanif Faisal Nurufik, Wakil Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kalimantan Selatan. Selamat sore Pak Hanif. Selamat sore Bu. Ya, Pak Hanif, kami ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu Pak, bagaimana perkembangan kasus COVID-19 di wilayah Kalimantan Selatan sendiri Pak untuk data terakhir? Data terakhir sedang dikolek, nanti data resmi akan diumumkan pukul 4 waktu Indonesia bagian timur, tengah di waktu kami. Nah, untuk data saat ini kita masih menggunakan data hari kemarin, jadi ada 1.213 yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan. Ya, Pak Hanif, kalau melihat angkanya, ini Kalimantan Selatan masuk ke dalam provinsi dengan catatan penambahan kasus COVID yang cukup tinggi, Pak. Sudah diketahui, Pak, penyebab dari penambahan ini dari mana, Pak? Izin Bu, bahwa pelaksanaan tracing masif yang dilakukan oleh gugus tugas Provinsi Kalimantan Selatan dengan dukungan seluruh gugus tugas yang ada di kabupaten kota, ini yang kemudian menimbulkan angka terkonfirmasi menjadi sangat tinggi. Jadi sejak bulan Mei awal kami telah melakukan tracking dengan masif sehingga terjadi lonjakan yang sebelumnya bulan Maret sampai April, akhir Mei hanya 179. Setelah dilakukan tracing masif terjadi lonjakan sampai 134. Kita benar-benar arahan Bapak Gubernur untuk segera mengejar terkonfirmasi dimanapun berada sehingga permasalahan ini bisa selesaikan, sehingga ada kejelasan kapan masalah ini akan berakhir. Selanjutnya langkah-langkah apa yang harus kita siapkan setelah ini berakhir. Sehingga dengan demikian gugus tugas provinsi mengimplementasikan ini dengan melakukan penguatan di seluruh puskesmas yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan demikian kita akan mampu mempercepat target screening kita terhadap terkonfirmasi positif di Provinsi Kalimantan Selatan yang kami indikasikan cukup besar. Jadi angka itu yang kami kejar dengan membekali puskesmas dengan rapid test, kemudian membekali dinas dengan VTM swab, kemudian kita tentunya harus memperkuat pelakuan analisa di lab-lab untuk analisa PCR di Provinsi Kalimantan Selatan. Di daerah mana Pak atau tempat-tempat mana yang kemudian ditemukan penambahan jumlah kasusnya yang cukup tinggi Pak dari hasil pemeriksaan? Jadi kasus cukup tinggi ditemukan di pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan yang sekaligus menjadi pusat perdagangan di Provinsi Kalimantan Selatan dan sekaligus juga menjadi pusat epicenter dari penyebaran COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin. Kemudian karena Kota Banjarmasin ini sangat padat, kemudian menyebar di kabupaten-kabupaten sebelahnya sehingga mempunyai tingkat konfirmasi positif yang cukup tinggi juga. Baru kemudian agak berkurang setelah agak jauh dari pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. Artinya ada kontribusi dari pergerakan massa dari satu daerah dengan daerah lainnya Pak di Kalimantan Selatan? Kontribusi pergerakan massa sangat cukup besar Bu, sehingga ini yang kita sangat khawatirkan. Jadi masyarakat masih belum mentaati secara ketat protokol-protokol COVID-19 meskipun dari pihak-pihak keamanan dari Polda Kalimantan Selatan, Bapak Danrim juga telah melakukan beberapa kali bahkan penurunan pasukan khusus untuk pasar-pasar di Kota Banjarmasin. Namun ini sepertinya masih harus terus ditingkatkan dengan beberapa penegakan disiplin yang lebih ketat lagi kepada pelaku usaha maupun masyarakat yang masih belum dengan cermat menyikapi protokol ini. Euforia tentang adanya masa baru, kenormalan baru ternyata mendorong masyarakat untuk sedikit teledor dan melupakan kaidah-kaidah tentang pencegahan COVID-19 terutama yang kita jumpai di Provinsi Kalimantan Selatan. Pak Hanif, lalu bagaimana Pak dengan pelaksanaan PSBB sendiri di sana? PSBB sebenarnya ada 4 lokasi di 2 kabupaten dan 2 kota. Namun saat ini dengan adanya kebijakan dari pemerintah pusat, 3 kabupaten telah tidak memperpanjang PSBB, 1 kabupaten 2 kota, namun 1 kabupaten masih terus melanjutkan PSBB. Memang PSBB ini sebenarnya masih sangat diperlukan. Dan saat ini Pemprov Kalsel sedang menggojok strategi penanganan itu dengan lebih konkret. Kita tentunya perlu banyak dukungan pihak untuk mencapai pelandaian ini. Jadi pelandaian ini
hanya kita akan prediksikan nanti di bulan Juli akhir. Jadi di bulan Juni-Juli kita akan mengejar target kita. Jadi berdasarkan preferensi nasional internasional dengan tingkat kematian 2%, artinya kalau sekarang yang meninggal 95%, harusnya ada 4.700 yang terkonfirmasi positif di Kalimantan Selatan. Ini yang akan kami kejar dengan yang kami ceritakan tadi. Sehingga kami bertarget bahwa satu hari nanti mulai besok dan seterusnya harus ada 100 penambahan positif yang harus kita bisa identifikasi di lapangan dan dengan penegakan analisa PCR di lab. Nah ini sekali lagi ternyata kemampuan lab kita hanya di 200 PCR, analisa PCR sampel per hari, sementara sekarang sampel masih menumpuk di angka 3.276. Ini memang sangat krusial. Ternyata kelambatan menganalisa sampel menimbulkan dampak lain. Jadi dampak lain itu berupa mulainya bergejolak sosial masyarakat yang kita karantina. Jadi Kalimantan Selatan menetapkan bahwa seluruh yang positif terkonfirmasi wajib dikarantina ditangani oleh pemerintah provinsi. Kemudian ODP ditangani oleh kabupaten kota. Nah karena keterlambatan analisa swab ini sehingga karantina tidak berani melepas yang dikarantina, kemudian menimbulkanlah gejolak sosial dan kemudian berakses pada ekonomi juga. Nah ini perlu sekali mungkin kita semua membicarakan ini dalam suatu diskusi tentang bagaimana menyelesaikan permasalahan lab yang saat ini masih dilakukan oleh lab UPT dari Kementerian Kesehatan BPT KL Banjarbaru dengan kemampuan saat ini hanya 200 sampel per hari. Ini yang segera kita akan selesaikan di gugus tugas provinsi Kalimantan Selatan. Pak, berapa idealnya kemudian laboratorium yang dibutuhkan untuk bisa memeriksa sampel-sampel PCR sehingga dapat menekan penyebaran angka kasus COVID di sana, Pak, dengan perhitungan yang ada tadi? Dengan perhitungan yang ada, Bu, ini dengan asumsi 100 nanti kita harus dapatkan angka, berarti diperkirakan sekitar ada 400 per hari. Itu harus kemampuan PCR harus kita punyai, atau 500 per hari. Saat ini kita untuk menyelesaikan 3.000 saja, itu perlu waktu sampai 10 hari ke depan baru selesai sampel. Kalau tidak ada tambahan alat PCR. Jadi dengan tambahan alat PCR kita sangat tentu akan segera menyelesaikan masalah ini di semua sisi. Ini menjadi penting. Pemerintah provinsi telah juga mengupayakan ini. Di antaranya kami juga telah mengadakan alat PCR sendiri dengan APBD 1. Dan itu alatnya memang harus rebutan dengan tempat-tempat lain. Alhamdulillah kita dapat dan sekarang lagi proses install. Kemudian di rumah sakit juga ada pemberian dari Kemenkes dengan sampel, kemampuan sampel yang sangat kecil, 4 full dari yang dipunya sehingga TCM, sehingga ini masih belum kita inikan. Kita harapkan minggu depan ini sudah harus terselesaikan dengan harapan ada bantuan khusus dari pemerintah pusat terhadap menyelesaikan kasus analisa ini. Ini menjadi sangat penting sekali. Seandainya kami bisa berharap seperti mobil kombat yang diberikan oleh Jawa Timur bisa diberikan ke Kalimantan Selatan, tentu ini akan segera menyelesaikan masalah-masalah analisa PCR di Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga kami punya waktu detil. Kapan ini harus selesai, kemudian kami harus berbuat apa. Ini sekarang semuanya terkendala kemampuan analisa PCR kita yang sangat lemah. Ini yang kemudian merembet ke semua aspek. Tingkat kepercayaan masyarakat kepada gugus tugas juga sudah mulai menurun karena analisanya nggak muncul-muncul. Ada orang yang dikarantina sampai sebulan lebih hanya karena menunggu hasil swab yang belum dianalisa karena keterbatasan lab yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Sampai sejauh ini ada berapa lab, Pak, yang sudah bekerja untuk bisa menganalisis hasil tes swab atau PCR ini? Sampai sekarang baru satu lab, BPT KL Banjarbaru, dengan kemampuan, dengan alatnya yang 32 full kali 2 mesin. Jadi ada itu aja kemampuannya, kemudian itu juga sudah lembur, Bu, Mbak, jadi sudah lembur. Kemudian dengan lembur itu hanya mampu menganalisa sampel di angka 200 per hari. Sementara sampel numpuk sampai jam tadi di angka 3.276. Baik. Lalu untuk target sendiri minggu depan ya Pak, targetnya ini bisa terselesaikan. Ada tambahan berapa kemudian untuk bisa menambah kerja dari lab ini? Tadi kami sudah mencoba mendetailkan masalah ini. Pertama dari BPTKL ini saat ini terkabarkan oleh kepada kami bantuan pembelian alat PCR barunya sudah ada di Jakarta. Mudah-mudahan segera sampai ke Banjarbaru, Kalimantan Selatan sehingga minggu depan sudah bisa digunakan. Kalau yang datang ini 96 full, dia akan mampu memproses sampai 400 sampel per hari. Kemudian alat yang kami punya sendiri yang saat ini kami letakkan di Rumah Sakit Rujukan Ansari Saleh juga dengan 96 full.
Kalau running 2-3 kali sudah sampai di angka 200-an sampel per hari. Sehingga dengan demikian minggu depan mestinya masalah ini terurai. Tetapi ini kan belum menyelesaikan masalah. Masih ada sekitar 3.700 lagi yang harus kami kejar. Kalau berdasarkan referensi nasional dengan tingkat kematian 2%, tentu dari 94 yang meninggal, ada 4.700 yang masih berkeliaran di masyarakat ini yang harus kita segera lakukan screening, kemudian kita akan lakukan karantina dengan ketat, baik di karantina khusus maupun di rumah sakit rujukan. Baik, Pak Hanif, dengan koordinasi yang sudah dilakukan dengan gugus tugas pusat, adakah kemudian respon mengenai bantuan-bantuan yang kemudian sudah dikirimkan untuk gugus tugas menangani permasalahan penambahan angka COVID di Kalimantan Selatan? Sebenarnya sudah cukup juga dari BNPB memberikan bantuan-bantuan, tetapi yang PCR-nya belum, Bu. Jadi PCR ini memang kita sudah mengajukan dan mudah-mudahan segera di bulan Juni ini ada tanggapan dari BNPB Jakarta, sehingga ini bisa mengurai permasalahannya. Yang dibantu memang banyak, ada APD dan seterusnya, tetapi untuk PCR sendiri masih kurang. Berikutnya bahwa Kalimantan Selatan mempunyai tingkat komorbid, penyakit tidak menular yang cukup tinggi. Ini yang menyebabkan angka kematian kita yang 94 orang itu 95% disebabkan karena mereka memiliki penyakit tidak menular. Banjarmasin mempunyai tingkat penyakit tidak menular yang cukup tinggi. Sehingga angka ini memerlukan dukungan juga pemerintah pusat karena kita mencari alatnya bukan karena kita nggak punya uang, tetapi alatnya ini susah nih, kayak ventilator, kemudian X-ray mobile dan seterusnya. Sehingga angka-angka kematian ini juga kami khawatirkan terus meningkat karena kedatangan mereka ke rumah sakit yang belum kami sentuh, belum kami screening, biasanya sudah di level 3, artinya tinggal menunggu sudah agak berat baru masuk rumah sakit, dan ini sehingga angka kematian di rumah sakit itu tinggi karena mereka datang sekitar kurang dari 12 jam terus kemudian meninggal karena sudah parah, dan ini kebanyakan sudah di lingkup masyarakat yang kurang mampu. Pak Hanif, dengan data-data yang tadi disebutkan Bapak dan juga perhitungan yang ada di wilayah Kalimantan sendiri, artinya ini akan mencapai puncak penambahan kasus COVID-nya kapan, Pak? Kita prediksikan nanti kita akan di bulan Juni, kita akan mencapai mungkin sampai di 3.000-an, Bu. 3.000-an setelah masif kita lakukan. Kemudian di bulan Juli kita prediksikan di angka 1.700 tambahannya. Jadi katakan hampir 5.000 kita akan selesaikan di bulan Juli. Bulan Agustus kami harapkan sudah terjadi pelandaian dengan signifikan. Jadi kami benar-benar sangat serius mengejar ini. Kita tidak bisa menutupi angka-angka ini hanya demi kepentingan tertentu. Kita harus fair, harus terbuka dengan masyarakat bahwa di masyarakat ini masih ada 3.700 saat ini. Kalau kemudian kita berasumsi mereka tidak bergerak. Tetapi kalau mereka bergerak dengan tingkat reproduksi sampai saat ini, reproduksi kami di angka 1,2, itu akhirnya angka yang 3.700 ini akan berkembang lagi gitu. Ini yang mesti menjadi tugas kita bersama. Pertama, tentu penegakan diagnosa harus kita percepat, kemudian pelaksanaan KIE, komunikasi, informasi, edukasi harus kita lakukan masif di seluruh lokasi di tingkat kelurahan bahkan RT. Kemudian dukungan aparat keamanan harus sampai ke tingkat bawah. Ini yang akan menghambat perkembangan pergerakan. Kalau situasi seperti ini dengan RO yang saat ini reproduksi sangat tinggi angka 1,2, itu angka 3.000 itu makin akan terus berkembang. Ini yang upaya-upaya ini yang oleh Bapak Gubernur Kalimantan Selatan dicoba dengan segala macam cara. Segala tim sudah dibentuk untuk mengantisipasi ini. Tetapi sekali lagi, ini angka yang terjadi di lapangan, tidak mungkin kita tutupin. Jadi angka itu yang harus kita kejar. Angka 1.200 itu dengan segala upaya effort yang kami lakukan sehingga angka itu bisa di angka 1.213. Ini bukan karena penyakitnya melonjak, tidak, tapi kita kena masif sekali melakukan tracking dengan segala upaya yang kami miliki, dukungan dari seluruh aparat, dukungan dari teman-teman gugus tugas kabupaten kota. Baik, Pak Hanif, kemudian apa langkah-langkah atau strategi konkret yang mungkin saat ini masih bisa dilaksanakan oleh gugus tugas dan juga pemerintah di Kalimantan Selatan sendiri walaupun harus berkejaran dengan waktu dan juga dengan keterbatasan kemampuan untuk bisa menganalisis hasil PCR ini, Pak? Oke, itu dengan mengignore PCR, kita dengan mengesampingkan kejadian di PCR, kami tetap terus melakukan kecepatan pelaksanaan tracking dan tracing. Kemudian kami telah membekali puskesmas dengan alat-alat rapid test dan swab di tingkat dinas kesehatan kota kabupaten. Kemudian kami juga telah melakukan tambahan rumah sakit rujukan. Jadi rujukan awal dari pemerintah pusat itu ada 3 rumah sakit rujukan dengan kapasitas tempat tidur kurang dari 100. Saat ini angka itu telah kita genjot sampai
di angka 8 rumah sakit rujukan dengan target 1.500 tempat tidur. Itu untuk rumah sakit. Untuk menangani pada saat nanti yang 3.700 atau 4.000 atau 5.000 ini bisa kita tangkap, kita bisa tangani, rumah sakit harus diperlukan. Karena dipresisikan di tingkat Kalimantan Selatan dengan tingkat komorbid yang tinggi. Kemudian dengan tingkat ketaatan yang kurang, itu fatality-nya juga cukup tinggi. Bahkan kemarin kami hitung dengan bobot yang tertimbangnya di angka 5,75. Ini akan tinggi, sehingga keberadaan rumah sakit cukup. Dan hari ini Badan Kepegawaian Daerah terus melakukan pencarian tenaga relawan. Tentu tenaga relawan dalam konteks tentu gajinya akan sama juga dengan tenaga PNS, namun dia akan kita gunakan selama 1 tahun menghadapi pandemi ini juga sudah terus dilakukan perekrutmen dengan kejar tayang. Kemudian karantina khusus. Jadi karantina khusus provinsi telah siapkan. Jadi kita juga punya target 1.000 tempat tidur untuk karantina khusus. Itu juga telah kita lakukan. Di antaranya hari ini kita telah melakukan penambahan lokal untuk karantina khusus dengan menggunakan asrama haji. Sebagaimana kita ketahui, asrama haji tidak lagi kita gunakan karena di tahun ini dibatalkan, sehingga kita menggunakan asrama haji dari Kemendak Kemenak sudah sangat mendukung. Itu juga ada angka hampir 300-an tempat tidur kita bisa daya gunakan. Kemudian juga pelaksanaan KIE. Jadi KIE dengan berbagai macam pola sudah kita tempuh. Di antara membangun kampung siaga Banua, kampung siaga COVID, desa siaga COVID telah kita terus laksanakan. Karena sejatinya persoalan ini mesti harus kita geser dari masalah kesehatan ke masalah sosial atau kesosialan. Jadi kita harus geser itu sehingga kesadaran masyarakat harus kita bangun. Kalau kita menggeser masalah itu di sisi kesehatan, itu biayanya cukup besar. Jadi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan saat ini terus berupaya dengan tim KIE yang dibentuk dengan melibatkan seluruh satuan kerja perangkat daerah di provinsi dan di kota akan semakin memaksimalkan fungsi KIE saat ini. Ini sangat penting karena angkanya lebih murah daripada kita mengupayakan dari sisi kesehatan. Pak Hanif, lalu untuk penambahan fasilitas kesehatan seperti tadi rumah sakit rujukan dan juga tempat karantina khusus, mengingat angka penambahan kasusnya cukup tinggi dan juga tadi disebutkan masih ada antrean orang-orang yang sebenarnya masih harus dikarantina. Targetnya akan siap kapan, Pak? Hari ini sebenarnya kita sudah di 600 tempat tidur, hampir 700 tempat tidur. Itu kita lakukan sharing anggaran sesuai dengan instruksi surat keputusan bersama 2 menteri telah dilakukan refocusing. Dari refocusing ini langsung dikawal oleh Provinsi Kalimantan Selatan. Seluruh kabupaten kota harus terbuka, anggarannya berapa, kita intervensi berapa. Sehingga semua 8 rumah sakit rujukan itu yang berada di kabupaten kota telah kita lakukan intervensi dari provinsi dalam bentuk peralatan-peralatan yang mohon maaf Bu, sampai sekarang kadang-kadang kita terkendala pengadaannya bukan karena dananya tidak siap, karena barangnya harus nunggu. Kemudian terhadap kabupaten yang lain kami minta, Pak Gubernur telah meminta agar mampu menjadikan rumah sakitnya sebagai rumah sakit yang menangani COVID. Itu juga bila mana diperlukan intervensi dari provinsi turun. Jadi seluruh kabupaten kota wajib bisa menangani COVID. Kemudian rumah sakit rujukan rata-rata dengan target 100 kamar, 100 tempat tidur. Baik, terima kasih banyak Pak Hanif Faisal Nurufik, Wakil Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kalimantan Selatan. Tentunya kita semua berharap semoga permasalahan di sana bisa segera mendapatkan perhatian dan juga bantuan serta bisa segera teratasi. Terima kasih Pak Hanif, selamat sore. Terima kasih Bu.